Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan, dan kembali saya tetap memberikan info, dan ini harus memang, bagaimana perkembangan dari hari ke hari yang dilakukan oleh pasukan Sintayong, tim U20, yang dipersiapkan ke putaran final Piala Asia di Uzbekistan pada 1-18 Maret 2023. Sebelum berlaga pada event yang paling dinantikan, ini event bisa dikatakan paling akbar yang pernah diadakan di Indonesia. Apalagi kalau bukan Piala Dunia U20. Jadi ini kesempatan besar buat Hoki Caraka dan kawan-kawan untuk memanfaatkan dua event ini. Dari Piala Asia di Uzbek menuju ke Piala Dunia U20 ketika Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah. Dan dalam rangka menuju ke sana, sejak 16 Oktober yang lalu, itu STY sudah memimpin tim ini menuju ke Turki. Di Antalya mereka akan berlatih sampai dengan 5 November, kemudian melanjutkan ke Malaga di Spanyol sampai dengan 4 Desember yang akan datang sebelum tim ini kembali ke Indonesia. Jadi semua persiapan ini dilakukan dengan matang, ya, dengan terukur sekali oleh Sintayong dan tim kepelatihan. Apalagi saat ini sudah bergabung ikut melatih asisten mantan anak buah dari STY ketika ada di Seongnam, datang dari Australia, yaitu Cho Byung-kup. Ya, semoga dengan kedatangan dia akan menambah motivasi juga bagi anak-anak kita dalam berlatih, dan STY semakin juga semangat untuk membawa tim muda kita ini tampil baik di Uzbek, termasuk di Piala Dunia di Indonesia untuk U20. Nah, mereka akan bermain pada hari ini sebenarnya, menghadapi salah satu tim di Antalyaspor ya. Setelah itu pada tanggal 26 Oktober, ya, dari 24 Oktober ini, tim muda kita akan bersiap, atau Marcelino Ferdinand kawan-kawan, melakoni laga persahabatan atau uji coba. Ini menghadapi Turki U20. Turki U20 ini memang tidak hadir, gagal untuk lolos menuju ke Indonesia. Namun tetap dianggap oleh STY ini tim yang bagus. Ini pas kalau diperhadapkan dengan tim kita, dan kita bisa belajar bagaimana cara bermain bola dengan benar, konsep permainan dengan benar yang diterapkan oleh STY yang harus dijalankan di lapangan oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Yang paling penting tentunya di sini adalah bagaimana tim kita itu bukan saja secara fisik atau stamina yang digenjot habis oleh STY, juga selain ada mental di sana, tetapi cara bermain bola yang benar. Itu yang paling penting. Membuild up serangan dari bertahan ke menyerang ketika kita menguasai bola. Pemain-pemain harus terus bisa bergerak di lapangan. Bermain dengan pressing yang tinggi. Begitu kehilangan bola, cepat untuk kita bisa merebut bola. Kemudian kita melakukan pressing. Nah, di dalam rangkaian ini tentunya tercakup di dalamnya adalah stamina kita, ya, pasti. Ya, dengan bagaimana kita bisa reading the game, membaca permainan dengan baik. Nah, lini belakang juga menjadi sorotan. Makanya, dalam naturalisasi yang akan didatangkan, kan STY meminta 7 pemain. 2 sudah pasti, yang pasti teman-teman sudah tahu lah. Ya, bagaimana di sana ada Ivar Jenner dan Justin Hubner yang konon dikabarkan sudah akan bergabung, tetapi saya akan bahas nanti di video yang lain. Tetapi di antara 2 pemain ini kan ada 7, 2 sudah oke, masih ada 5 lagi, dan Justin Hubner ini yang nantinya bermain di back tengah di belakang, berarti di sana ada Muhammad Ferrari, ya, ada Ahmad Rusadi yang ada di sana. Nah, kalau mereka ikut bergabung ke Turki dan latihan, ini kan jauh lebih bagus. Tetapi sebelum ada mereka, karena Justin Hubner ini pemain U21 di Wolverhampton Wanderers di Inggris. Dan ini bagus, yang menambah kekuatan di lini belakang kita. Tapi ketika mereka sudah oke dan walaupun belum bergabung, STY tetap bagaimana membentuk tim di belakang ini dengan baik. Kalau bicara ada 4 pemain belakang, pasti Kakang Rudianto di kanan dan Frankie Misa akan menjadi andalan, kekuatan bagi tim muda kita. Di samping Ahmad Rusadi tentunya di sana, dan Kapten Muhammad Ferrari. Nah, kalau Justin Hubner ini ada, ini akan jauh lebih bagus.
Ya kita tidak tahu ada 5 pemain lagi yang datang. Kalau ada satu juga pemain belakang yang baik, pasti akan ditempa dengan bagus juga oleh STY. Dan belakang ini kan kenapa menjadi sorotan? Karena dianggap ini lini belakang yang masih kurang ya di dalam berkoordinasi. Ya. Komunikasi ini yang coba dilakukan oleh STY kan tidak main-main. Kalau sudah dibicara di level Asia, ini harus tangguh, harus kuat lini belakang kita. Kita percuma kita punya kekuatan di depan atau di gelandang tapi selalu bocor di belakang. Ini akan berat dalam persaingan dengan tim-tim yang levelnya mungkin saja di atas kita ya, karena kuat-kuat semua yang akan menantang tim kita ini. Apalagi kalau sudah bicara di Piala Dunia, levelnya sudah di atas Asia bahkan. Semua tim-tim hebat datang dari Italia misalnya, akan datang dari Inggris, akan Slovakia, akan ikut bermain. Wah ini rame, belum ada Brasil yang datang. Jadi harus hati-hati ya. Pasti STY tahu tentang ini. Kalau tembok belakang kita atau lini bertahan kita kuat, ini oke. Ya. Jadi gawang kita tidak gampang untuk bobol kena serangan dari lawan. Kombinasi yang kuat dan kecepatan pemain-pemain lawan kita kemudian jebol. Nah, ini yang terus akan dibenahi. Jadi bagi STY keuntungannya ketika datang ke Turki dan juga ke Spanyol ini pematangan memang. Selain itu ada skema permainan. Apakah dia akan coba bermain misalnya dengan 3-4-3 atau bermain dengan 4 back ya, 4 back 4-2-3-1. Ada 2 gelandang sebagai double pivot, 3 gelandang yang didorong ke depan untuk bisa mendukung satu striker yang akan bermain depan. Karena kita akan punya striker-striker yang bagus. Ada Rabani Tasnim, ada Hoki Caraka di depan, bahkan ada Ronaldo Kuate yang bisa didorong ke depan. Bahkan mungkin ada Rahmat Beri Santoso ya, yang bisa juga ikut bersaing di depan. Nah, kita akan lihat apa skema yang terbaik yang akan ditampilkan oleh STY di 2 event besar, Piala Asia dan Piala Dunia. Karena selama ini kita tahu bisa bermain dengan 3-4-3, ya, kemudian bisa bermain juga dengan 3-5-2, ini oke. Ya. Ataupun bisa bermain dengan 4-4-2, ya. Bermain dengan 3-4-2-1. Ini tergantung bagaimana STY melihat mana yang paling oke yang akan dia terapkan. Kalau sudah ada 7 pemain naturalisasi misalnya ini datang semua sesuai dengan keinginannya, tentu akan lain. Hanya pasti ini akan lebih kuat, lebih bagus. Cuma masalahnya di sini bagaimana STY sekarang untuk bisa meramu tim ini, karena kalau 7-7-nya datang kan masalahnya di sini. Kalau mereka datang itu apakah mereka 7-7 akan dimainkan? Nah ini menjadi persoalan ya yang harus dipikirkan oleh STY, karena pemain-pemain kita juga butuh untuk jam bermain yang bagus di tim nasional. Tapi tergantung dari latihan saya pikir. STY pasti akan melihat seleksi ini penting dengan 34 pemain yang ada di Turki. Dia pasti akan melihat setelah Turki dan Spanyol kembali mungkin dia sudah bisa menetapkan ya mungkin 23-25 pemain yang masih bisa bertahan, dan ini akan menjadi kekuatan inti andalan sebelum datang lagi bergabung pemain-pemain naturalisasi. Ya, sehingga pembentukan tim ini diharapkan mereka akan menjadi tim yang tangguh di dalam kita menghadapi event ke depan. Makanya uji coba akan banyak dilakukan oleh STY ini di Turki sampai di Spanyol. Ya, kalau kita dengan uji coba yang baik, walaupun ini juga bukan menjadi ukuran kan, bermain dengan uji coba. Ya karena justru kita kalau kita misalnya kalah ini akan lebih bagus untuk bisa melihat kelemahan kita di mana. Ya, kalaupun kita menang tidak boleh besar kepala karena ini hanya uji coba yang hanya lihat. Uji coba ini kan untuk pematangan, untuk melihat ini bagaimana konsep permainan yang baik, ya, cara kita bertahan, cara kita bisa menyerang, transisi permainan di lapangan. Itu semua kan akan dilihat, akan dikaji oleh tim kepelatihan. Itulah maknanya dari kita melakukan latihan di sana, ya di Turki dan juga di Spanyol untuk melihat perkembangan kita. Tapi kabar yang bagus bahwa anak-anak semua dalam keadaan sehat. Ya, iklim di Turki sekarang 20 derajat Celcius dan STY senang sekali. Ya, semangat dari anak-anak untuk bisa bermain ya dalam latihan mereka ini dianggap oke, ceria semua ya. Yang paling penting kan sehat-sehat. Jangan sampai ada yang sakit ya, karena iklimnya kan berbeda dengan di Indonesia. Tapi dengan hanya 20 derajat Celcius, saya rasa ini bagus buat kita, sama seperti yang dikatakan oleh STY. Jadi tetap selamat berlatih ya dan beruji coba di sana. Kita tentunya akan menunggu perkembangan-perkembangan yang ada di Turki sampai ke Spanyol, dan mereka akan
kembali sambil menunggu perkembangan juga dari pemain-pemain naturalisasi ini. Siapa-siapa saja selain ada 2 pemain yang saya sebut tadi yang akan menuju ke Indonesia sesuai dengan harapan permintaan dari STY. Sampai di sini ya info yang harus berikan untuk obrolan yang saya berikan dengan tim U20 kita dalam persiapan ke Uzbek dan ke Piala Dunia di Indonesia. Dan saya akan mengumumkan di sini untuk pemenang, mengingatkan lagi dan hasil pertandingan antara Chelsea dan MU yang berakhir 1-1. Mungkin juga sudah kirim karena saya sudah langsung DM. Itu saya mengingatkan lagi kepada Arinoa, kemudian Daryl MJL, George Olive, Sophie Sasali, Richard S. Ini 5 pemenang yang mendapatkan 500.000 total ini, masing-masing 100.000 dari ACC Astra Credit Companies. Jadi kalau bagi Anda yang belum kirim silakan DM ke IG inilah Ropan ke 5 nama tadi. Oke, sampai di sini. Ciao.